Nah, raja yang dicekik dalam air sama sekali nggak mampu bernafas akibat airnya sangat kotor. Tapi Kang Chul gak membiarkan itu. Untungnya sang raja masih selamat, di mana pengawal pun segera membawanya ke pinggir. Sementara Kang Chul menyeret si iblis. Tapi ternyata iblis itu pura-pura pingsan, langsung menggigit kaki si Kang Chul, membuat Kang Chul tak berdaya. Sama seperti di penglihatan masa depan Yuri, Kang Chul kena muntah air comberan itu. Melihat itu, sang raja tentu gak tinggal diam, karena sebelumnya Kang Chul memberikan panah yang ujungnya diberi tanah liat. Yah, elemen tanah sebagai perwakilan bumi dapat menyerap kekuatan air, di mana sang raja langsung mengarahkan panahnya meskipun gak melihat siluman itu. Alhasil, Kang Chul mengeluarkan jurus angin puyuhnya, membuat si iblis gak bisa apa-apa, sehingga Kang Chul pun langsung menebasnya. Gak berapa lama, Yuri pun datang dan melihat Kang Chul tumbang. Ia jelas panik, apalagi melihat kulit melepuh di lehernya. Karena itu, ia pun mengeluarkan alat dukunnya untuk mengembalikan mantra mematikan itu ke asalnya. Anehnya, meskipun sudah sembuh, Kang Chul masih belum sadarkan diri, membuat Yuri semakin panik. Padahal mah Kang Chul lagi tidur, di mana Yuri segera memeluknya saking khawatirnya. Nah, menyadari iblisnya gagal, Pongsan sangat terkejut. Ternyata Yuri sangatlah kuat, membuatnya semakin yakin kalau Yuri ada hubungannya dengan Nopdok, dukun terhebat di masanya. Dan anehnya, Pongsan ada di lokasi ketika nenek Yuri itu meninggal. Kembali ke mereka yang kesel melihat si Kang Chul. Jelas dong, Yuri segera melepas pelukannya, dan karena misinya berhasil, raja pun melemparkan minumannya sebagai bentuk penghargaan kepada Kang Chul. Tapi seperti biasa, Kang Chul gak ada sopan-sopannya kepada sang raja. Toh mereka belum berdamai atas kejadian sebelumnya. Namun gak jauh dari sana, Bibi yang diam-diam memperhatikan mulai curiga kalau kakaknya jatuh cinta kepada Yuri. Setelahnya, sang raja bergegas ke istana, gak pakai basa-basi, langsung memeluk sang ratu. Sementara Yuri mengeluarkan sisa lokan itu dari boneka, sehingga Kang Chul menangkapnya. Lah, siapa juga yang takut dengan teriakan itu? Namun Kang Chul langsung menggeplaknya. Yah, mereka mencari tahu siapa dalang dari semua itu, tapi sisa lokan gak mau membocorkannya sebelum mereka mengabulkan keinginannya. Karena itu, Yuri pun menjelaskan kepada raja kalau iblis itu bernama Magdol, budak dari desa utara yang tewas terbawa banjir 10 tahun yang lalu. Yah, si Magdol ingin tengkoraknya dibawa kepada putrinya, biar dapat disemayamkan dengan layak, dan pastinya sang raja setuju. Kan dewa cacing ini panik dan cemburu, mengapa juga si raja memanggil Yuri mendekat. Padahal mah raja cuma ingin berterima kasih, siap memberikan kuda dan pengawal untuk menuju ke desa itu. Dan setelah Kang Chul pergi dengan keselnya, raja dan Kasim pun tertawa. Kapan lagi dong mereka bisa meledek dewa sombong seperti Kang Chul. Di lain sisi, gubernur korup yang gelisah akibat temannya banyak yang tewas meminta bantuan Pongsan, sehingga Pongsan pun menulis jimat babi sebagai hewan yang ditakuti ular. Dengan begitu, si gubernur pun memberikan jimatnya kepada Sang Chun, karena tujuannya memang untuk cari muka. Singkatnya, sampailah mereka di rumah si Magdol, memberikan kepala tengkorak itu kepada putrinya yang langsung nangis. Tapi bukannya ikut sedih, si cacing malah menguap saking bosannya. Apalagi melihat si Magdol yang sok jago kemarin nangis-nangis gak jelas. Ia pun menyuruh Magdol menceritakan semuanya, tapi Magdol malah meminta untuk merasuki tubuh Yuri biar dapat memeluk putrinya. Jelas dong, Kang Chul marah, hampir saja menaboknya. Untung Yuri yang baik hati mengizinkan, padahal dirasuki iblis seperti itu sangatlah menguras tenaga. Alhasil, Magdol yang masuk ke tubuh Yuri langsung memarahi putrinya yang saat itu dilarang keluar tapi ngeyel. Yah, 10 tahun lalu putrinya keluar untuk mengangkat jaring ikan, padahal hujan deras. Akibatnya putrinya terseret banjir, sehingga Magdol segera menyelamatkannya, tapi malah dirinya yang terbawa arus hingga tewas. Meskipun begitu, Magdol tetap senang melihat putrinya baik-baik saja. Setelahnya, sesuai janjinya, Magdol pun cerita kalau jasadnya yang terseret banjir ditemukan nelayan, tapi dukun buta bernama Aguji
membeli jasadnya untuk menjadikannya iblis seperti sekarang. Makanya ia setuju melakukan kejahatan karena si Aguji berjanji akan memulangkan jasadnya. Seketika Yuri teringat dengan iblis 8 kaki yang menyebut nama Aguji sebagai muridnya. Di saat yang sama, Gasup bersama Burhan sampai di ibu kota mencari rumah Yonggap. Entah apa tujuannya. Tapi baru meleng dikit, si Burhan malah makan jualan orang lain. Kan Gasup harus ganti rugi. Namun menyadari iblis 1 kaki lewat, ia pun segera mengikutinya. Yah, si Choi ada di sana mencari sebuah buku, tapi belum juga mendapatkannya. Di mana saat ingin pulang, iblis 1 kaki sudah menunggu. Yah, untung Gasup sampai tepat waktu. Dengan begitu, Choi pun menghadiahkan kue beras yang sangat disukai si Burhan. Gasup sendiri menjelaskan kalau Tuan Choi harus menunjukkan penyesalan untuk menghentikan kemalangan itu. Membuat Choi bingung dengan apa yang dimaksud. Beralih ke Kang Chul yang menahan Yuri di sana, meminta si pengawal menyampaikan tentang Aguji itu kepada raja, karena ia gak mau Yuri kelelahan. Masalahnya, Pongsan yang sudah tahu apa yang akan terjadi, buru-buru melenyapkan semua barang buktinya, sehingga malamnya saat semua dukun buta ditangkap, buktinya gak pernah ditemukan. Karena itu, mereka pun diinterogasi satu persatu, di mana saat giliran Pongsan, ia pura-pura bodoh. Tapi ada yang aneh ketika raja bertanya tentang kapan pertama kali Pongsan bertemu Ibu Suri. Ya, di tahun itu, raja sebelumnya meninggal entah karena apa, membuat raja sekarang naik tahta. Intinya, tragedi saat itu ada hubungannya dengan iblis 8 kaki yang nanti akan terjawab. Di saat yang sama, si Kang Chul yang sudah habis 10 piring masih ingin nambah, membuat Yuri kesel. Selain uangnya kurang, ia juga ingin segera kembali ke istana. Tapi pastinya si cacing gak membiarkannya. Dengan sekali jentik, hujan tiba-tiba turun. Dengan begitu, Yuri gak ada pilihan selain nginap di sana, membuat Kang Chul lagi-lagi berdebar, semakin ngerti kalau yang dirasakannya itu adalah cinta. Besoknya, para pejabat mulai menekan raja untuk membebaskan para dukun buta itu demi menghindari kemarahan publik, membuat raja pusing, apalagi Perdana Menteri yang jadi penanggung jawab gak menemukan bukti apapun. Makanya Pongsan tenang-tenang aja di penjara karena punya banyak dukungan orang dalam. Siangnya, Yuri yang sampai bingung mau gimana setelah tahu kalau Aguji nggak ditemukan. Namun raja tiba-tiba bertanya apakah nenek Yuri bernama Nopdok. Yuri sih membenarkan sekaligus menjelaskan terkait neneknya yang meninggal di bulan Mei tahun kelinci hitam. Dan itu lagi-lagi mengingatkan Yuri dengan dendamnya kepada Kang Chul. Mengira Kang Chul yang ada di dekatnya waktu itu adalah penyebab neneknya meninggal. Tapi sekarang ia menjelaskan kepada raja bahwa neneknya meninggal kecelakaan. Tapi anehnya raja terlihat kebingungan, seolah-olah tahu sesuatu. Nah, ketika pulang tasnya terjatuh sehingga Kang Chul yang menunggu sejak tadi segera membantu. Tapi karena teringat dendamnya itu, Yuri pun mulai judes, bahkan memperjelas hubungan mereka yang hanya sebagai murid dan roh penjaga, gak lebih dari itu. Membuat Kang Chul bingung mengapa sikap manusia selalu berubah-ubah. Malamnya, Perdana Menteri masih saja menekan raja untuk membebaskan para dukun buta itu. Alasan kalau ormas di luar istana mulai bergejolak. Dan karena Perdana Menteri menjamin bahwa dirinya gak memihak Ibu Suri, sang raja pun terpaksa setuju. Alhasil, Pongsan pun bebas dengan senyuman. Meskipun begitu, raja gak nyerah. Diam-diam menyuruh pengawalnya menyelidiki para dukun buta itu serta hubungannya dengan Ibu Suri. Beralih ke Yuri, minta maaf kepada arwah sang nenek, menyesal mengapa kemarin malam ia tersenyum kepada Kang Chul, membuatnya hampir lupa dengan dendamnya itu. Tapi lah, si bocil ternyata masih mengikutinya akibat Yuri belum membelikannya sepatu baru. Tapi kata-kata tadi membuat Yuri bingung bagaimana bisa si bocil kenal dengan neneknya. Yah, seperti yang dikatakan di awal, si bocil lebih tua dari nenek Yuri dan terakhir melihatnya di istana pada bulan April tahun kelinci hitam, di mana saat itu si bocil menyaksikan bagaimana nenek Yuri berhasil menekan si iblis 8 kaki di kuil kerajaan. Tentu saja Yuri terkejut karena itu sebulan sebelum kematian neneknya, segera mencari Kang Chul,
Tapi rupanya yang bersangkutan sejak tadi keluar. Yah, si Kang Chul curhat kepada adiknya terkait Yuri yang tiba-tiba berubah judes. Membuat Bibi curiga apa itu ada hubungannya dengan cerita Kang Chul yang katanya membunuh nenek Yuri. Di saat yang sama, Yuri memohon kepada raja untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Ngancam gak akan membantunya lagi jika raja menolak. Alhasil, sang raja pun terpaksa bercerita tentang iblis 8 kaki yang membunuh ayahnya. Makanya mereka meminta bantuan nenek Yuri yang berhasil menekan iblis itu. Yah, beberapa misteri pun akhirnya terhubung. Alasan mengapa Pongsan ada di lokasi karena membawa iblis 8 kaki untuk membunuh neneknya si Yuri. Dan Kang Chul yang gak mau Yuri dalam bahaya sengaja gak memucorkannya, gak peduli dengan Yuri yang menuduhnya sebagai pembunuh. Tapi yang menarik dari semua itu adalah Tuan Besar yang gak lain adalah Perdana Menteri, di mana ia menyiksa Pongsan atas kegagalan kemarin, bahkan menyiram api kehidupan iblis 8 kaki. Yah, inilah alasan mengapa si Bibi mencium aroma jahat dari Perdana Menteri ini, karena dialah dalang dari semuanya. Gak mau tahu, pokoknya Pongsan harus membunuh putra mahkota dalam seminggu. Namun Pongsan yang gak mau disiksa malah membocorkan siapa Yuri sebenarnya, membuat Perdana Menteri terkejut. Begitupun si iblis 8 kaki yang apinya tiba-tiba membara saking dendamnya kepada nenek Yuri.